Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Jama'ah, antum lihat di halaman 93. Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Jangan ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Karena setiap jam dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Jadi umur ini sangat pendek. Ya, kita nggak bisa ganti dengan apapun juga. Yang berlalu nggak akan kembali kepada kita. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi di halaman 93, halaman 94. Kata Imam Ibnu Jauzi, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah dia tidak boleh menyanyiakan sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama, dan yang paling utama baik terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Ini dalam kitabnya Saidul Khatir. Ibnu Jauzi mengatakan seperti ini dan beliau sudah buktikan. Ibnu Jauzi berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Jauzi itu hidup pada abad ke-5 Hijriah. Ibnu Qayyim pada abad ke-7, beda 2 abad. Ibnu Jauzi dia masih muda, sudah membaca 20.000 jilid kitab. Ibnu Jauzi rahimahullah pada waktu dia masih muda itu sudah membaca 20.000 jilid kitab. Bukan 20 jilid, bukan 200, bukan 2000, 20.000 jilid kitab. Beliau sebutkan dalam kitabnya Saidul Khatir. Jadi Ibnu Jauzi itu sudah membaca kitab 20.000 jilid kitab, masih muda. Dan saya tetap masih nuntut ilmu. Tinggal kembali kepada kita. Kita harus terus membaca kitab, terus belajar nuntut ilmu. Ya, jangan seperti dai-dai sekarang ya, baca kitab juga enggak, tapi udah ceramah ke sana kemari. Baca kitab para ulama saya juga paling ada 2 kitab atau 2 buku aja terjemahan yang dibaca, udah ceramahnya ke sana kemari. Sisanya apa? Dongeng. Sisanya dongeng. Yang kedua, untuk bisa memanfaatkan waktu kita, yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, jangan tamak kepada dunia ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbaka an-nas. Seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang kalau aku melakukannya, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Dan kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan zuhud di sini, hadis ini hasan, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Hakim, dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dihasankan juga oleh As-Suyuti dan juga oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah dan Sahih Jami'us Shaghir. Jadi kita disuruh zuhud terhadap dunia, tidak tamak kepada dunia. Zuhud dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu zuhud. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat yaitu dari harta kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Zuhud, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang saya contohkan harta. Ya, harta. Harta kita yang bermanfaat di akhirat, yang kita simpan atau yang kita sedekahkan? Yang kita sedekahkan. Itu yang bermanfaat di akhirat, yang kita sedekahkan. Adapun harta yang kita simpan,
di bank, di rumah, ya, di bawah kasur, di bawah tanah, atau perhiasan yang sekian banyak ya, sampai berapa kilo itu perhiasannya, itu nggak manfaat. Kalau dia mati, milik dia bukan milik ahli waris. Yang milik dia kalau dia sedekahkan itu dijual. Itu saya contohkan harta. Rumah yang dia tempat tinggal aja rumah itu. Tapi rumah dia ada berapa? Ada 5, 10, nggak manfaat di akhirat. Yang dia jual, dia sedekahkan, itu yang bermanfaat. Apalagi yang lain yang kita punya. Dari mobil umpamanya. Kita ada kebutuhan pada mobil, betul. Paling kita butuh 1 atau 2. Tapi ada orang punya mobil sampai 5. Punya motor sampai 7. Nggak manfaat, dijual, disedekahkan, diwakafkan untuk pondok-pondok salaf, pondok Ahlussunnah. Jadi kalau memang kebutuhan nggak ada masalah, digunakan itu. Jadi tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa aja bentuknya yang nggak bermanfaat. Makanya manusia ini sudah banyak dilalaikan oleh berbagai macam kelalaian. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat, Nabi membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur? Kalian dilalaikan oleh apa? Saling memperbanyak harta. Lalai manusia ini. Lalai dari ketaatan. Lalai dari ibadah kepada Allah. Sekarang kalau lihat orang sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, memperebutkan jabatan dan segala macam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian apa? Ziarah kubur, maksudnya kalian mati. Kemudian anak Adam berkata, mali, hartaku, hartaku. Kemudian dijawab, halaka min malika illa ma akalta fa'afnaita wa labista fa'ablaita wa tasaddaqta fa'amdaita. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai. Dikatakan kepada anak Adam berkatakan, hartaku yang sekian banyak yang dia sudah kumpulkan. Nggak ada hartamu kata Allah kecuali apa yang kau makan habis, yang kau pakai lusuh, yang kau sedekahkan itu akan sisa di akhirat. Yang kau sedekahkan itu, yang kamu infakkan itu akan ada di akhirat nanti, selama kamu ikhlas. Jadi nggak manfaat dari apa yang dikumpulkan oleh manusia kecuali apa yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia wakafkan, yang dia bantu orang-orang fuqara masakin, yang dikeluarkan zakatnya, yang digunakan buat taat kepada Allah, itu manfaat hartanya, buat haji, buat umrah, buat orang fuqara masakin, itu manfaat nanti di akhirat selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang ditumpuk-tumpuk oleh manusia nggak manfaat. Makanya zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud meninggalkan dunia, tidak. Tidak. Kemudian zuhud itu juga supaya dicintai oleh manusia, meninggalkan apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak tamak kepada tangan manusia. Kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri, dan tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Tuhan ingat itu. Nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Kita nggak boleh minta-minta pada manusia, tidak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini harus berusaha bagaimana kita hidup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, cukup. Jangan minta-minta pada manusia. Tidak boleh, hukumnya haram. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Makanya orang yang mulia itu orang yang bangun di tengah malam, sholat malam, dan dia tidak minta-minta pada manusia. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Datang kemudian mengatakan, yang hadis ini untuk kita semuanya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati.
Cintailah orang yang kau cintai, kamu akan berpisah dengan dia. Beramallah sesuka kamu, kamu pasti akan dibalas oleh Allah. Yang keempat, ketahuilah sesungguhnya mulianya seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam, salat tahajud, dan mulianya dia tidak minta-minta pada manusia. Dia mulia, nggak minta-minta pada manusia, nggak mengharap sesuatu dari manusia. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Selanjutnya, jadi orang mukmin nggak boleh terpedaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Dan Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah akan menyempurnakan ganjaran kami pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi yang wajib diingat bahwa dunia bukanlah tujuan hidup, akan tapi sebagai sarana dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh. Bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat, dan tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Yang ketiga, supaya kita efisien waktu kita dan kita betul manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, selalu ingat kepada kematian. Ingat kepada mati. Sebab Nabi SAW bersabda, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini hasan sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki Ansar. Antum lihat hadisnya di halaman 98. Hadisnya di halaman 98. Nabi ditanya oleh seorang Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling pintar, yang paling jenius siapa? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Antum lihat di sini. Dua sahabat ini bertanya tentang pertanyaan yang penting sekali buat kita semuanya. Yang pertama ditanya, orang mukmin yang paling utama. Orang mukmin yang paling utama, ahsanul khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Bukan. Yang paling besar rumahnya, paling bagus kedudukan, bukan. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dia baik akhlaknya kepada Allah, dia baik akhlaknya kepada manusia. Dia baik akhlaknya kepada orang tuanya, dia baik akhlaknya kepada istri dan anaknya, dia baik akhlaknya kepada tetangganya, dan dia baik akhlaknya kepada manusia. Ahsanul khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya yang paling berat timbangan pada hari kiamat, akhlak yang mulia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dari kajian-kajian kita bertambah baik akhlak kita. Pertambah baik akhlak kita. Kemudian yang kedua, yang ditanya, orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang jenius yang bagaimana?
Disebutkan oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati. Dan juga orang-orang yang paling baik mempersiapkan tentang apa yang ada sesudah mati. Ini orang pintar, ulaikal aqyas. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang yang ingat kepada kematian. Jadi bukan orang pintar itu ya yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya titel yang banyak, bukan. Orang yang pintar menurut Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang seperti ini nih, istilah-istilah yang ada dalam Quran atau sunnah Nabi yang sahih, itu yang harus kita pakai. Seperti tadi tentang orang yang sukses. Kalau menurut Al-Quran orang yang sukses itu yang bagaimana? Yang sukses yang bagaimana? Yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu sukses. Jadi kita harus tahu bagaimana istilah yang di Quran dan sunnah. Nabi menyebutkan tentang orang pintar, orang yang banyak ingat mati. Bukan orang yang sibuk dengan dunia. Bukan yang banyak hartanya, banyak kedudukannya, bukan. Tapi dia adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan, artinya dia baik persiapannya untuk kematian. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib untuk selalu mengingat kepada kematian. Nabi menyebutkan demikian. Tentunya kita mengingat kematian bukan hanya ingat mati aja, tapi juga kita ingat tentang orang-orang yang dicabut nyawanya. Antum bisa lihat. Mungkin antum pernah ngadapi atau pernah dengar. Ada orang-orang yang baik, orang yang soleh, ada orang-orang yang toleh, yang tidak baik. Antum bisa lihat. Kalau orang-orang yang zalim, menurut nas Al-Quran, itu dipukul oleh malaikat mukanya mereka. Ketika dicabut nyawanya, dipukul oleh malaikat. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang mereka. Beda dengan orang-orang yang baik, yang memang dia taat kepada Allah, dipanggil dengan baik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, disuruh keluar dari jasadnya dengan tenang. Tidak seperti orang-orang yang berbuat kezaliman, orang berbuat maksiat. Kita harus ingat tuh tentang orang-orang yang akan meninggal dunia. Kita ingat bagaimana keadaan mereka. Pasti kita pun akan seperti dia. Kemudian juga untuk ingat mati, kita juga harus ingat tentang apa yang terjadi di kubur. Seperti apa? Seperti pertanyaan kubur. Kita harus tahu kita. Kita juga harus mengetahui tentang nikmat dan azab kubur. Ini hak, ini benar. Azabul qabri hakun, kata Nabi. Azab kubur itu hak. Kita wajib mengimani tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Dan manusia akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama. Ini akan ditanya oleh Allah. Jadi malaikat mungkar nakir akan menanyakan tentang siapa aja yang masuk ke liang kubur, ditanya. Ketika berada di alam barzah itu ditanya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama Islam ini. Maka kita harus ingat itu. Dan kita harus ingat bahwa kubur ini, kalau seandainya orang itu baik, dia selamat, maka yang sesudahnya dia baik, selamat. Tapi kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia bisa menjawab pertanyaan, sesudahnya lebih berat lagi. Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'da wa aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'du asyad minhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hasan, hadis ini kata Nabi, kata Nabi SAW, sesungguhnya kubur ini merupakan awal persinggahan menuju akhirat. Apabila seorang itu selamat, maka sesudahnya lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di kubur itu, maka yang sesudahnya lebih keras lagi siksaannya. Berat. Siksaan kubur itu berat sekali, azab kubur. Dan azab kubur akan terkena kepada ruh dan jasad. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi juga berkata, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak aku melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan, lebih menakutkan, kecuali kubur itu lebih menakutkan.
Jadi kalau ada orang pernah melihat pemandangan yang menakutkan, kubur itu lebih menakutkan. Nabi SAW pernah menguburkan mayat seorang sahabat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah dikuburkan mayat itu, Nabi SAW duduk memberikan nasihat kepada para sahabat. Sebentar aja, gak lama. Kemudian Nabi berkata, sambil menangis air matanya membasahi tanah. Apa kata Nabi? Limithli hadza fa'iddu. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian persiapkan diri kalian, kata Nabi. Yang seperti ini, kata Nabi, persiapkan diri kalian. Kalian pasti akan mati. Kalian sudah siap belum dengan amal-amal saleh? Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Limithli hadza fa'iddu. Yang seperti ini kalian. Nabi nangis ketika menguburkan seorang sahabat di depan para sahabat yang lain, dan Nabi ingatkan bahwa kalian ini pasti akan mati. Apa yang kalian sudah persiapkan tentang kehidupan akhirat nanti? Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita juga harus berusaha bagaimana kita supaya kematian kita, karena kematian pasti akan datang, dan kita ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak ingin su'ul khatimah. Makanya supaya kita bisa husnul khatimah, diantara yang perlu antum amalkan, antum catat, nggak ada di buku ini. Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah, yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu, kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman, agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Seperti doa Nabi yang terbanyak, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal soleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan.
Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yaqulu yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. Pakai hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Dan ingat bahwa setiap kita pun kadang-kadang punya panjang angan-angan semua. Kata Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Kata Nabi, senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua perkara. Orang yang sudah tua tetap muda hatinya dengan dua perkara. Yang pertama hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi manusia semuanya ini, muslim maupun kafir, seperti itu. Nabi bicara soal orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dari awal sudah mereka seperti itu. Kita wajib ingat bahwa jangan sampai kita cinta kepada dunia. Sebab orang yang sudah tua itu tetap muda dengan cinta pada dunia. Terus dia ingin harta, ingin benda, ingin segala macam sudah. Yang kedua panjang angan-angan. Padahal sudah mau masuk liang kubur, sudah dikit lagi mau mati, tetap dia masih terus saja suruh beli ini, segala macam sudah dia beli. Padahal dia sudah mau mati. Bukan dia persiapkan dirinya buat taubat kepada Allah, amal-amal soleh, enggak dia. Makanya hati-hati kita, jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat, yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ada yang mati ketika berzina, ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat, ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain, ada yang mati ketika dia korupsi, ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabru al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak. Penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Dan banyak orang gak sabar. Ketika dia gak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar, sehat, senang, dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit paling berapa hari? Sakit paling berapa pekan? Sakit mungkin setahun atau 2 tahun, tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar, tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang kepada hamba, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia sabar, dia redo. Tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo. Sehingga apa? Dalam keadaan dia gak sabar dengan penyakitnya, ada yang bunuh diri, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan. Akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar kita. Kemudian yang ketujuh, husnul dzan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita wajib untuk husnudzon kepada Allah SWT. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya, kita harus takut kepada Allah untuk bisa efisien terhadap waktu ini. Takut kepada Allah, kemudian muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kita harus introspeksi terus, apa dari yang sudah kita laksanakan yang wajib, apa yang kita lalaikan. Introspeksi. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan setiap jiwa tentang apa yang dia sudah persiapkan. Untuk apa? Untuk hari akhirat. Apa yang dipersiapkan? Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus muhasabah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan. Dan saya sebutkan di sini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu, mudah untuk tunduk kepada Allah, agar lisan kita jujur, anggota tubuh kita khusyuk, dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga waktu. Doa kepada Allah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Dan doa ini penting, doa ini manfaat ya. Jadi kita harus berdoa dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kalau kita belum bisa mengatur waktu, doa kepada Allah agar kita bisa mengatur waktu. Tinggal antum berusaha untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya setiap hari. Robah pola hidup kita, harus kita robah. Kemudian memupuk semangat yang tinggi. Seorang mukmin itu harus semangat tinggi dalam berbuat kebajikan. Nggak boleh lemah, nggak boleh malas, nggak boleh futur. Seorang mukmin nggak boleh lemas, seorang mukmin nggak boleh malas, nggak boleh lemah, nggak boleh futur. Perhatikan itu. Kadang-kadang dia lemah, nggak semangat. Ini faktornya karena kurang keikhlasan dia kepada Allah. Faktornya karena kurang ikhlas dan kurang dia menuntut ilmu syar'i dan juga kurang mengamalkan ilmu syar'i. Maka dia harus semangat. Orang mukmin harus semangat dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Gak boleh dia lemah. Terus dia harus berusaha yang terbaik. Kalau dia mencari nafkah, dia semangat. Dagang semangat. Kenapa untuk ngaji gak semangat? Kenapa nuntut ilmu gak semangat? Kenapa baca Quran gak semangat? Kenapa melakukan amal soleh gak semangat? Kenapa bersedekah gak semangat? Kenapa berbuat baik kepada orang tua gak semangat? Kenapa bangun malam gak semangat? Kenapa? Berarti ini semua amal-amal soleh. Antum lihat sini, para nabi dan rasul yang mereka sudah dijamin dengan sorga, mereka nggak berpangku tangan. Saya sudah dapat jaminan sorga, udah cukup, udah nggak perlu lagi beramal soleh. Tidak. Hatta Nabi Muhammad SAW terus melakukan amal-amal soleh. Nabi-nabi, antum lihat di sini, di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka semangat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami pada waktu mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk kepada kami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam berbuat kebajikan. Dan Nabi juga bersabda SAW, Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim, Allah itu mulia. Allah mencintai orang yang karim, yang dermawan. Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Ada ini sahih, ya Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Jadi Allah itu karim, dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah juga mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Kalau kita lemah, malas, ini akhlak yang rendah. Lemah, gak semangat,
malas, ini akhlak yang rendah. Allah mencintai akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Kita harus bersemangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam menggunakan waktu kita untuk melakukan amal soleh. Jangan lemah kita. Nabi juga bersabda SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan. Masalah imannya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi kita harus punya kemauan yang keras dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah.